review lesson learned dan dari peserta sekalian yang sudah memberikan begitu banyak input terkait dengan apa yang sudah kita pelajari pada hari pertama kemarin. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya yang akan dibawakan oleh Dr. Nadia, bagaimana membangun tim. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Nadia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi puasa Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Jadi puasa ini insya Allah kita semua sehat dan kita juga sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Baik. Terkait implementasi ABCD, ketika Bapak Ibu akan menerapkannya, baik itu dalam bidang pengabdian masyarakat ataupun juga dalam bidang penelitian, maka tentu sendiri itu nggak asik. Karena lagu saja bilang, dan di dunia ini aku tak mau sendiri. Coba nyanyi, Bu. Dan di dunia ini. Coba Ibu Eka. Nggak bisa. Aku tak mau sendiri. Oke. Itulah alasannya mengapa kita harus membangun tim dan organisasi. Nah, baik. Dalam materi ini, kita mengharapkan bahwa kita ada komitmen bersama. Karena kita dalam tim kita semua ini, peserta pelatihan pengabdian dan juga penelitian berbasis asset based community development ini adalah satu tim yang nantinya akan menyebarkan bibit-bibit asset based community development di mana-mana. Harapan saya bahwa kita ada komitmen bersama. Jadi seperti yang dikatakan Ibu Dea tadi, selama short course tolong jangan pikirkan yang lain selain materi short course ABCD. Mungkin ada tagihan RPS sudah di depan mata atau apa dan apa, tapi dalam 2 jam saja ya kita akan bersama membahas terkait materi mengenai asset based community development. Baik, oke. Saya berharap Bapak Ibu terlibat secara aktif dan enjoy di dalam menikmati apa yang diberikan oleh teman-teman dari tim ABCD dari Makassar. Oke. Karena saya lihat puasa-puasa ini kadang-kadang ada yang tidak bersemangat, sementara kita ketika kita mau berbaur dengan orang lain, mau bermitra dengan orang lain, kita harus bersemangat. Saya, enggak apa-apa, di-mute dulu semua, silahkan di-mute. Kalau Bapak Ibu bersyukur dengan suasana yang Bapak Ibu rasakan hari ini, silahkan tepuk tangan. Silahkan. Oke, di-mute, di-unmute dulu semua, di-unmute dulu. Silahkan tepuk tangan supaya kita mendengarkan gemuruh tepuk tangannya. Bapak bersyukur dengan rezeki yang melimpah yang Bapak Ibu dapatkan, Bapak tambah lagi tepukannya. Yang depan naik kita terima THR, semakin bergemuruh tepukannya. Ternyata THR dapat tunjangan, plus dapat yang lainnya, semakin bergemuruh lagi. Oke, tapi ini gemuruhnya ya. Jadi dibayangkan THR-nya semakin keras tepukannya, THR-nya semakin makin banyak. Oke, ini intermezzo ya Bapak Ibu, karena konon kabarnya berdasarkan ini, kalau kita rajin menstimulasi tangan itu juga dan rajin senyum, kita bahagia, kita juga awet muda. Jadi ketika kita kemudian turun ke masyarakat, di masyarakat mengira, oh Bapak Ibu ini, oh saya kira tadi mahasiswa, ternyata Bapak Ibu dosen. Oke, kita mau bermitra.
Apa itu kemitraan? Saya kira Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah menjalaninya, sudah bermitra. Tapi kemitraan itu kolaborasi seperti apa yang diharapkan dalam ABCD ini? Jadi tidak hanya Bapak Ibu dan Bapak Ibu dari kampus saja, tapi ajak juga organisasi non-government dengan pemerintah, dan tentu saja dengan masyarakatnya. Jadi kolaborasi kerjasama antara 2 atau lebih orang, baik itu pemerintah, warga, ataupun pihak-pihak lain yang secara tanggung jawab terstruktur mempunyai tujuan ingin mencapai tujuan bersama. Jadi nanti ketika Bapak Ibu dari IAIN ataupun dari UIN turun akan melaksanakan mempraktekkan ABCD di lapangan, ajak partnernya, ajak mitranya. Mitranya siapa? Dan harus dipikirkan bahwa program yang ditawarkan ataupun juga baik dalam bentuk penelitian ataupun pengabdian ini supaya berlanjut, ini mitranya harus juga punya satu tujuan yang sama. Tugasnya kita mau mengimplementasikan ini, mau bermitra bersama. Nah, kenapa sih harus kemitraan? Karena ini kita mau membangun hubungan yang positif, kepercayaan antara anggota masyarakat, dan kita mau melibatkan warga yang ada di komunitas. Tujuannya satu, seperti yang dilihat dalam video kemarin. Kita mau mencapai mimpi bersama. Ada satu mimpi yang mau kita raih, dan itu tidak mungkin jika sendiri. Dan itu juga tidak mungkin jika ada dusta di antara kita. Makanya Bro Ri bilang, jangan ada dusta di antara kita. Nah, hubungan kemitraan ini berlaku di mana saja, tanpa membedakan ekonomi, suku, latar belakang, dan juga pendidikan. Nobody has nothing. Masyarakat yang tempat kita datang itu sebenarnya punya banyak hal, punya banyak potensi yang mungkin belum mereka sadari. Kita mungkin dari universitas punya ilmunya. Makanya supaya itu apik, supaya itu cantik, ya kita harus bermitra. Harus berkolaborasi. Bapak Ibu coba diperhatikan video ini. Saya yakin Bapak Ibu ini sebenarnya sudah menjalani konsep kemitraan ini, baik di kampus ataupun dalam lingkungan masyarakat. Tapi ada di mana Bapak dan Ibu? Sebagai apa Bapak dan Ibu? Kemarin kan kita bertanya, kita mau diposisikan atau kita ini mau dikenang sebagai apakah? Bunga, ballpoint, pohon, atau apa? Nah, terkait tim atau kemitraan atau partnership ini, Bapak Ibu ada di mana? Tolong disimak video ini. Memang tidak ada Memang nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya ya? Ada kok ya. Nggak ada suaranya ya? Halo? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Oke, jadi diperhatikan videonya. Tidak ada suaranya, Karena Nat. puasa Mungkin ya. pakai headset. Pakai headset. Saya pakai headset tapi suaranya nggak ada. Jadi dalam satu organisasi kita lihat ada satu orang yang leading di depan dan ada orang yang mau belajar untuk bersama-sama. Jadi dia mau mengembangkan dirinya. Ada juga orang yang memang dia mau bekerja tetapi ya agak sedikit kurang efektif. Dia mau menolong tetapi kontribusinya itu tidak terlalu membuat banyak perubahan sebenarnya. Nah, ada juga orang di dalam satu komunitas ini yang potensial untuk bikin trouble, bikin masalah. Jadi ya oke, dia kasih sih kontribusi,
tapi kurang. Dan ada juga orang yang sifatnya supresif. Nah, orang ini dia akan merusak sistem yang sudah dibangun. Kadang juga orang ini malah memang menjadi batu sandungan bagi pelaksanaan satu program. Dan tentu saja bahwa ini akan membahayakan organisasi karena akan menghambat yang lainnya, mengacaukan yang lainnya. Kondisi ini ada. Padahal sebenarnya organisasi ini mau mencapai satu tujuan. Dan jika kemudian dia belajar membandingkan dengan organisasi yang lain, maka pemimpinnya ini harus bisa melihat siapa troublemaker-nya dan kemudian belajar dari situ bagaimana memperbaikinya sehingga tim ini akan menjadi lebih stabil dan lebih produktif dalam hal mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi dalam organisasi kita akan mendapatkan kondisi seperti ini. Kita akan mendapatkan kondisi ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, kira-kira dari apa yang sudah Bapak Ibu simak, sudah Bapak Ibu lihat, apa pembelajaran yang Bapak Ibu bisa dapatkan? Dan yang kedua, siapa Bapak Ibu dalam tim yang selama ini sudah ada, sudah terbentuk di tempat Bapak Ibu berada. Tadi karena Ibu Amalia sudah angkat tangan tapi belum diberikan kesempatan untuk lesson learn yang pertama, mungkin Ibu Amalia mau berbagi apa lesson learn yang Ibu Amalia dapatkan? Terima kasih Bu. Kalau saya melihat itu ya lesson learn-nya tadi tentang pembelajaran yang didapatkan adalah dalam sebuah organisasi itu memang kita menemukan banyak sekali banyak sekali bermacam-macam tipikal orang ya gitu ya. Ada yang yang bisa memotivasi, ada yang kebalikannya gitu ya, atau ikutan saja gitu dalam organisasi tersebut, hanya bagian pelengkap saja gitu ya, pelengkap saja dalam organisasi tersebut, tidak terlalu berperan penting gitu ya, tapi keberadaan dia juga sebenarnya dianggap ada gitu ya, tapi tidak terlalu penting juga, maksudnya ketika dia hadir dan tidak hadir mungkin tidak terlalu berpengaruh dengan organisasi tersebut. Nah, kalau pertanyaan kedua, siapakah saya dalam organisasi saya sekarang? Alhamdulillah ya Bu ya, maksudnya ini bukan bermaksud untuk kepedean, kuaternya begitu ya Bu ya. Karena kalau kita berbicara tentang diri kita, kadang-kadang kan agak sedikit mengekspos siapa kita gitu. Nah, kalau saya berusaha untuk menampilkan sesuatu saja di tempat saya, misalnya karena saya sekarang di Prodi, saya dosen dan juga salah satu pengelola Prodi di BKI, dan basic saya adalah di penyiaran, maka saya berusaha untuk menampilkan Prodi BKI itu dari sisi misalnya beritanya. Saya berusaha untuk membuat berita atau rilis berita sehingga bisa share ke masyarakat melalui misalnya media sosial saya atau media sosial yang ada di BKI, misalnya entah Instagramnya, entah Facebooknya gitu ya. Jadi saya berusaha menampilkan sesuatu yang mungkin tidak semua orang berpikir ke sana gitu, karena basicnya mungkin berbeda. Nah, karena saya punya basic di sana, basic penyiaran dan jurnalistik, saya berusaha untuk membuat something yang berbeda gitu ya, sehingga orang lain mengenal siapakah BKI gitu. Karena itu juga proses untuk mengenalkan Prodi kepada orang lain gitu ya, atau kepada masa, karena kan sekarang sejak COVID-19 ya Bu ya, kita kan tidak bisa turun ke lapangan nih Bu untuk promosi ini ya, Prodi ya, ke sekolah-sekolah. Jadi kita menggunakan media sosial. Nah, salah satunya adalah dengan membuat berita, dengan membuat video gitu ya. Nah, itu saja Bu, terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk Ibu Irvani. Selanjutnya Pak Sofyan. Pak Sofyan. Ya, terima kasih Bu. Apa ya yang dapat saya lihat? Perkenalan dulu ya, nama saya M. Sofyan Al-Nasr dari IPMAFA Pati. Pati itu Jawa Tengah, karena kadang ada yang bertanya Pati itu mana, Pati itu Jawa Tengah. Yang saya dapat pelajaran di sini justru saya lebih kepada posisinya leader ya. Leader kan tidak harus di depan. Barangkali leader ketika saat itu di belakang itu dia bisa lebih melihat mana yang troublemaker, mana yang hanya
pragmatis dan lain sebagainya, sehingga bisa mengambil langkah lebih cepat untuk mengubah apa yang troublemaker itu, entah itu kalau nggak bisa dibinasakan misalnya, sehingga roda itu bisa berputar lebih cepat. Jadi saya lebih berlanjut ke situ. Kalau di depan kan tadi kelihatannya nggak bisa melihat yang di belakang, tapi kalau ketika posisinya itu ke belakang, dia bisa lebih melihat dan bisa berlaku lebih cepat. Nah, kemudian kalau pertanyaan yang kedua, siapa saya dalam tim? Terkadang saya di depan, terkadang di samping, terkadang juga agak pragmatis, tapi yang pasti saya tidak ingin menjadi yang troublemaker saja, Bu. Terima kasih. Kita berikan aplaus secara virtual untuk Pak Sofyan. Satu lagi sebelum kita masuk berikutnya, alhamdulillah bahwa banyak yang merespon, tapi kita kan masih akan melanjutkan. Oke, Ibu Eka Wati, silahkan Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Yang bisa saya ambil pelajaran dari video tadi, bahwa di dalam sebuah organisasi itu kita harus bisa, jadi blank deh, bisa melihat kondisi, ya. Jika melihat kondisi dan posisi, jika posisi kita sebagai bawahan, maka hendaknya kita tidak bisa atau tidak menjadi troublemaker tadi, menjadi sebuah masalah dalam sebuah organisasi. Jika posisi kita sebagai lead, maka kita harus bisa membaca kondisi itu, bagaimana sebuah tim itu bisa kita arahkan menjadi lebih baik, ya. Nah, karena posisi saya di kampus itu sebagai ketua LP2M, maka itu tergantung posisi, Bu. Jika posisi tergantung kegiatan atau tergantung kegiatan. Jika kegiatan itu berkaitan dengan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, tentunya kita harus bisa membangun tim itu menjadi lebih baik dan mengarahkan tim itu pada satu tujuan yang ingin dicapai. Jadi mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Eka. Bu, dari Win Jakarta, Bu. Berikan aplaus dong buat Ibu Eka. Meskipun virtual ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Tenang, masih ada tanggapan untuk slide-slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah bisa melihat. Nah, sekarang itu tatarannya ketika kita di universitas. Ini kita mau turun ke masyarakat ber-ABCD. Ada universitas, ada NGO, dan ada masyarakat. Jadi betul-betul yang namanya kemitraan, yang namanya berpartner itu betul-betul memang harus kita lakukan dengan baik, harus bisa pandai-pandai melihat posisi dan memposisikan diri. Ya, pandai-pandai melihat posisi dan memposisikan diri. Nah, apa yang kita perlukan dalam bermitra, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya sangat yakin Bapak Ibu sudah paham dan sudah melakukan ini. Yang pertama open minded. Kita mau berkolaborasi. Kita ini dari universitas loh. Mohon maaf, Universitas Menara Gading. Anda masyarakat tidak bisa seperti itu. Karena masyarakat yang akan kita datangi justru adalah orang-orang dengan banyak potensi yang boleh jadi justru kita yang belajar dari mereka. Kita kita akan bermitra dengan NGO. NGO kan dia bukan pemerintah, tapi mereka memiliki potensi-potensi lain yang belum kita miliki. Jadi open mind untuk ini saran dari teman-teman NGO, ini saran dari universitas, ini oleh masyarakat, dan dikolaborasikan, dicari ini jadi cantiknya ini seperti ini. Mau menerima saran. Terbuka, tidak kemudian bahwa yang benar itu adalah pendapat saya, yang salah itu dia pasti yang salah. Tidak boleh seperti itu juga. Terbuka atas saran-saran dari luar. Ini yang kadang-kadang ketika kita berpartner yang bisa menjadi peluang untuk terjadinya
hambatan dalam mencapai tujuan. Jadi kita yang pertama itu open mind. Yang kedua, karena ini kan mixed people, gabungkan beberapa orang dengan kita harus mengenali, nanti teman-teman akan, belajar mengenali potensi-potensi atau aset-aset yang dimiliki. Jadi ketika akan berpartner, kenali, oh si A ini, jago desain, si B ini, dia ini konsepnya bagus, si C ini untuk humas dia lebih oke. Nah, kemudian misalkan kita mau lakukan, program digitalisasi desa seperti yang, baru-baru dilakukan oleh teman-teman, di Kabupaten Rentrekang. Jadi digitalisasi desa, dengan mengimplementasikan, asset based community development, itu dia menggabungkan beberapa orang bekerja sama dengan pemerintah, dan juga dari pihak, universitas. Jadinya, program ini karena masyarakat merasakan bahwa iya sekarang ini zamannya sudah digital dan ini memang, diperlukan, menempatkan, si ini jago desain, teman-teman dari universitas bisa ini bisa jalan. Jadi mix people, bukan kemudian, saya tempatkan di sini, si A karena saya akrab dengan dia, tanpa kita mengidentifikasi bahwa si B yang kurang akrab dengan kita ini sebenarnya dia ini punya potensi yang tidak kita gali. Jadi kenali aset-aset atau potensi yang dimiliki teman yang menjadi partner kita dalam menjalankan penelitian atau pengabdian ini. Saya kira pasti Bapak Ibu sudah mengenal orang-orang yang akan dijadikan tim, karena kan tidak kenal maka tidak sayang. Bangun kepercayaan. Kalau misalkan, kita ada, dia pasti kalau disuruh ini dia pasti, tidak jalan ini, dia pasti ini ada begini. Ini pasti ada markup, ini pasti ada begini. Kalau satu, program sudah, seperti itu, tidak, sudah main belakang dalam artian sudah ada sesuatu yang disembunyikan, ada dusta di antara kita, maka timnya itu akan, susah untuk berkembang. Jadi bangun kepercayaan antar tim. Membangunnya itu ya kadang-kadang dalam tim, kalau kita, berbicara tentang tim, memang membutuhkan waktu untuk, yang namanya menumbuhkan trust itu, menumbuhkan kepercayaan. Tetapi, itu bisa kita, lakukan. Terus Bapak Ibu bertanya pasti, "Nah bagaimana ini? Bagaimana kita mau, membangun trust dalam tempo seksama dan waktu sesingkat-singkatnya?" Mungkin bisa lihat dari track record, bisa bertanya ke orang yang sudah berinteraksi lama dengan orang tersebut, atau sambil seiring dengan berjalannya waktu karena, kita bisa, kita mengidentifikasi, mengenali, ini akan menjadi tim saya. Saya akan berpartner dengan ini. Tapi kita juga harus punya, nawaitu yang baik untuk menunjukkan bahwa kita ini juga bisa dipercaya. Jadi jangan tidak seimbang. Kita menuntut trust dari orang, tapi kita tidak menunjukkan bahwa orang juga bisa trust sama kita. Jadi tunjukkan timbal balik. Dan be happy. Dalam bekerja, kalau misalkan kita kayak terbebani, mau berpartner terbawa, aduh tidak enak, begini, itu akan semakin menambah beban. Tapi kalau kita senang, kita tenang, enjoy, maka akan lancar programnya. Tapi kalau belum apa-apa sudah ada, itu persentase kesuksesannya itu juga akan jauh lebih kurang dibandingkan dengan kalau kita menjalankan satu program atau satu proyek penelitian atau pengabdian, kalau kita lakukan dengan hati yang senang, tenang, itu jauh lebih oke. Dan tujuan, harus sama tujuan. Jadi ada tujuan yang harus dicapai dan memastikan bahwa semua tim yang berada dalam tim kita itu memahami apa yang ingin kita capai.
apa yang ingin kita raih. Dan itu harus betul-betul, oh ya, ini kita sama-sama mau capai ini. Tujuannya untuk pengembangan aset yang ada di komunitas misalkan. Jadi temukan apa yang menjadi tujuan dan itu kemudian menjadi role dan goal tujuan kita bersama sebagai satu partner atau mitra. Bapak Ibu sekalian, kalau seperti yang tadi disampaikan, kita berbicara tentang learning, organization, and change. Kita belajar, kadang seperti yang Bapak Ibu sampaikan, kadang kita mungkin ada di depan, kadang kita juga mungkin harus ada di samping. Tetapi membudayakan untuk belajar dalam satu organisasi dalam artian secara partnership ini, kita membudayakan bahwa oh ya, kita kemarin ada miss di sini. Jadi kedepannya kita tidak boleh dong mengulangi kesalahan yang sama. Itulah sebabnya harus ada namanya organizational memory. Oh ya, kita kemarin ini proyek ini ada keterlambatan atau ada hambatan di sini karena ternyata koordinasi kurang. Berarti untuk memperbaikinya kita harus memperkuat sistem koordinasi misalkan. Berikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan lingkungan internal. Jadi usahakan untuk sharing. Jadi setiap selesai melakukan kegiatan atau kumpulkan semua anggota tim dan minta semua untuk memberikan masukan terkait apa yang mereka atau masing-masing anggota tim ini dapatkan. Dan berikan juga akses kepada anggota tim untuk mengambil pengalaman dari luar. Misalkan, oke, kita mau menerapkan, mengimplementasikan tentang proyek Universitas Membangun Desa misalkan. Ternyata kampus ini dia menerapkan langkah-langkah ini. Kampus kita menerapkan langkah yang lain. Dari pengalaman kampus ini tingkat keberhasilannya sekian. Pengalaman kampus kita seperti ini. Oke, kita bisa mempelajari dari kampus ternyata pihak sana dia melakukan teori-teori ini. Kita mau membuat apa untuk memperbaiki. Jadi berikan akses untuk oke, mari kita belajar ke kampus sebelah untuk mendapatkan pola sehingga kita juga bisa meraih kesuksesan yang sama. Komunikasi. Sistem komunikasi yang baik itu akan menentukan organisasi kita ini. Jadi kalau dalam satu organisasi ada satu informasi yang tidak kemudian disebarluaskan, hanya terbatas pada orang-orang tertentu, maka itu juga akan sulit. Nah, kita mau membangun learning, organization, and change. Jadi kalau di LOC, kita usahakan bahwa sistem komunikasi itu baik antar orang-orang yang menjadi tim. Dan selalu mengintegrasikan apa yang kita pelajari, baik dari internal ataupun dari luar, dengan strategi-strategi dan kebijakan yang ada di dalam tim atau organisasi kita. Dan kemudian apa yang sudah kita pelajari itu, kita upayakan untuk kita aplikasikan perbaikannya. Bapak Ibu mungkin seperti ini. Dalam satu tim penelitian atau tim pengabdian, contoh kecil saja, ada kemudian data yang hilang karena ternyata laptop organisasi kita ini bermasalah, laptop tim kita ini bermasalah. Nah, pembelajaran dari situ, oke, next time data ini harus disimpan misalkan di Google Drive, harus disimpan di OneDrive dan sebagainya. Dan setiap tim mempunyai akses untuk itu. Itu belajar dari kesalahan yang lalu. Atau misalkan seperti ini. Kita mau melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang bagaimana supaya mereka memahami pentingnya pemanfaatan lahan-lahan kosong di bawah rumah untuk pemberdayaan kelompok wanita. Ternyata kita kemudian miss dengan
tidak melibatkan warga yang memang sudah lama terlibat dalam kelompok wanita tani. Misalkan, ini contoh-contoh dari apa yang sudah kami lakukan kemarin waktu berpokja. Jadi dari situ, dari kesalahan yang sudah kita lakukan, kita belajar untuk melakukan perbaikan supaya apa yang kita lakukan berikutnya itu tidak stuck di tingkat kesalahan yang sama. Tidak melakukan kesalahan yang berulang. Masa jatuh 2 kali? Itu namanya enggak belajar. Kalau iklan Rinso tak ada noda, ya tidak belajar. Masa iya kita tidak ada pelajaran sementara sudah ada noda. Jadi harus belajar. Belajar supaya lebih baik. Supaya tim kita ini mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Dream kita dan komunitas dalam hari ini universitas dan juga komunitas berpartnership university community engage itu bisa tercapai apa mimpinya dan cita-citanya. Makanya ada 5 prinsip yang harus selalu kita terapkan. Team learning. Jadi selalu mau untuk belajar dari pengalaman yang sudah ada dan pengalaman orang lain. Karena ingat bahwa ABCD prinsipnya itu adalah nobody has nothing. Setiap orang pasti istimewa. Pasti punya kelebihannya masing-masing. Dan kelebihan orang tersebut mungkin tidak kita punyai. Jadi dengan adanya kelebihan yang dia punyai, ini akan memperkaya kolaborasi kita, kemitraan kita. Sistem thinking yang tadi sudah disampaikan, ya harus open mind, mau menerima saran dan terbuka, ya. Dan mental bahwa oke, saya mau mendengarkan pendapatnya, mau menerima apa yang menjadi masukan teman, tidak selalu serta-merta bahwa hanya pendapat saya yang betul, pendapat dia kurang tepat. Dengarkan. Jadi selalu mau mendengarkan. Jadi tidak enak itu kalau hanya mau didengarkan, tetapi tidak mau mendengarkan. Jadi dalam ABCD selalu ingat bahwa nobody has nothing. Jadi setiap orang itu istimewa, punya kemampuan. Dan setiap orang sebenarnya selalu ingin didengarkan juga, bukan hanya mau mendengarkan. Jadi jangan sampai kita hanya mau menjadi orang yang didengarkan, tetapi kurang bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Jangan lupa juga untuk share vision, untuk menyebarkan gagasan-gagasan atau ide terkait apa hal yang bisa untuk mencapai tujuan dari organisasi kita. Bukan hanya organisasi, tetapi komunitas, dalam hal ini partnership kita, universitas, NGO, dan juga komunitas. Itu yang harus selalu diingat. Tidak ada yang tidak mungkin jika itu dilakukan bersama. Kalau hanya ada kau, ada aku, itu person to person. Tetapi ketika kau dan aku menjadi kita, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Maka, Bapak dan Ibu sekalian, buatlah kau dan aku menjadi kita yang luar biasa dalam mengimplementasikan asset-based community development-nya ini nanti. Buat tim yang tidak aku atau kamu, tapi buat tim yang semangatnya adalah semangat kita. Kita. Kau, aku, dan menjadi kita. Nah, Bapak Ibu, Dr. Nadia, waktunya sudah habis ya? 5 menit. Oh, 5 menit lagi. Ya. Astaga. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kebiasaan mungkin karena hobi jual obat, bukan ya. Biasa kalau bicara memang agak panjang kali lebar kali tinggi. Jadi sama dengan luas. Iya.
Jadi prinsipnya bahwa kalau misalkan judulnya ini adalah tim itu kau, aku menjadi kita. Tim itu bukan aku, tim itu bukan kamu, tapi tim itu kita, partnership itu kita. Ya, Bapak Ibu sekalian. Dan ini sebenarnya ada video, tapi kalau diputar agak lama, tapi ini nanti akan di-share ke materi akan di-share ke peserta ya, Bu Dea. Jadi semua materi akan Iya, kita share. akan kita share. Ini enggak kedengaran ya? Tidak terdengar. Ini tentang teamwork. Nanti akan Bapak Ibu bisa menikmati dan melihat video ini. Ini nanti akan di-share kepada peserta. Oh iya, film ikan. Finding Nemo. Finding Nemo. Ah, betul. Jadi ini terjebak. Kalau kita lihat ini, nanti dia kan ini bisa keluar. Dia akan terjebak. Dia bilang bagaimana caranya keluar. Nah, di sini kita bisa melihat dari film ini spirit tentang bagaimana kekuatan dari teamwork itu. Jadi tidak bisa kalau hanya satu orang, tetapi baru bisa kalau semua orang bersama berkolaborasi. Jadi di titik-titik di mana bahwa aduh ini tidak ada harapan, kita enggak susah nih kalau begini. Nah, ini kalau teamwork tentu saja bahwa tetap harus sama-sama, enggak bisa kemudian hanya diam dan berpasrah, tapi kalau kemudian itu dilakukan usaha yang keras semuanya, ya. Ini kemudian mereka akan bisa melewati jadi terus berusaha. Ini saya percepat ya Bapak Ibu. Jadi bisa, akhirnya mereka bisa melalui bisa melewati ya, bisa menembus permasalahannya, terbebas dari permasalahannya. Nah, jadi mari berperan sebagai mitra. Ingat bahwa setiap warga atau tempat kita untuk menerapkan ABCD ini punya sesuatu untuk dibagi. Setiap warga tempat kita datang itu punya sesuatu untuk dipelajari dan selalu ada isu-isu menantang di komunitas. Dan kemitraan ini akan bisa tercapai kalau kita jelas tujuannya. Jadi pastikan ini apa mimpinya dan mari kita capai mimpi itu bersama-sama. Untuk mencapainya, ya itu tadi ada tujuan dan ada tanggung jawab. Ada tujuan dan ada tanggung jawab. Jadi semua pihak ini punya status yang sama, equal dan juga independen ya. Jadi kuncinya mari fokus pada hubungan saling menghargai, saling mempercayai antara warga, aparat, lingkungan, program yang akan kita terapkan nanti, dan mari fokus pada bagaimana mempertahankan kemitraan yang bermanfaat. Jadi libatkan warga untuk dan berikan tanggung jawab dalam pencapaian cita-cita bersama. Jadi semua pihak-pihak yang mendukung, semua pihak-pihak yang terlibat itu diharapkan agar diberikan kepahaman bahwa ini loh yang akan kita capai, ini loh yang mau kita terapkan, dan ini tidak bisa kalau hanya satu, tapi ini baru bisa berjalan kalau semua berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah ready untuk membuat partnership-nya di komunitas? Tentu saja
dengan mengimplementasikan nanti ABCD-nya. Sebenarnya kita berharap Bapak Ibu membuat video tentang plan rencana Bapak Ibu bermitra di komunitas dengan timnya, itu pastikan sudah ada gambaran. Misalkan saya dari Prodi BKI akan bermitra misalkan dengan radio apa untuk apa begitu. Menggali melakukan pendekatan pada anak jalanan terkait potensi yang mereka miliki misalkan. Itu ada banyak hal sebenarnya. Atau misalkan teman-teman dari mungkin jurusan teknik mau bermitra tidak hanya dengan dinas PU dan juga mungkin dengan warga masyarakat, mau berkolaborasi dengan organisasi yang ada di organisasi keagamaan kah atau ke organisasi non keagamaan terkait pengelolaan atau pembudidayaan apa yang memang sudah ada atau dimiliki oleh masyarakat, itu terserah dari teman-teman. Banyak hal, tapi buat kira-kira mau bikin apa, seperti kemarin jangan lupa di-share ke sosial media, kasih hashtag ya, pelatihan ABCD. Oke, enjoy ABCD, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 5 menitnya Bu Dea ya? Sudah hampir lewat. Sudah hampir lewat. Pas ya Dr. Nadia, terima kasih atas materi yang luar biasa yang dihadirkan dengan terkait dengan community organization, bagaimana mengorganisir komunitas sehingga kita bisa bermitra dengan mereka. Tentunya dengan melihat apa sih siapa saja yang dilibatkan, dan satu poin barangkali kadang-kadang kita ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat, kadang-kadang ini yang menjadi inferior karena kita berpikir hanya untuk tuntutan BKD saja, beban kinerja. Maka kadang-kadang pokoknya asal bikin. Nah ini yang sekarang dengan model pendekatan ABCD, saya yakin teman-teman sekalian sudah bisa merencanakan lebih baik lagi apa yang akan kita lakukan dengan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk sesi selanjutnya, saya mengalihkan kepada Ibu Sherly yang akan memandu untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu Sherly. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi berikutnya, sesi kedua, kita untuk menghemat waktu, saya akan mengundang Pak Irfan, dan setelah itu akan dilanjutkan oleh Pak Idam. Pak Irfan akan membawakan materi tentang community driven CDD development. Silakan Pak Irfan, time is yours. Baik, terima kasih banyak selaku moderator. Dan pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk membawakan satu materi, yaitu pengantar community driven development, yang salah satu metodenya adalah ABCD, Asset Based for Community Development. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk meminta saudara-saudara less than 1 minute, kurang dari 1 menit, untuk menyegarkan kembali, untuk merefresh kembali Bapak Ibu, baik secara fisik maupun secara mental. Saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri sejenak dulu di tempatnya supaya tidak terlalu bosan dengan bertatapan screen masing-masing ya. Silakan berdiri sejenak sambil mengacungkan tangannya ke atas ya. Ya, kemudian pegang lututnya supaya di belakangnya itu segar kembali. Bisa mengikuti. Ya. Setengah menit barangkali sudah cukup untuk membuat kita fresh kembali untuk mengikuti materi selanjutnya.
Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Irfan Wiyadi, SAGS SMA. Saya adalah dosen jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, bersama dengan rekan saya yang akan juga berpartisipasi untuk membawakan materi pengantar CDD adalah Dr. Idham, salah satu salah satu aktivis NGO dari Muhammadiyah yang sudah punya banyak pengalaman tentang bagaimana mengimplementasikan metode IBCD ini di dalam melakukan perubahan pada satu komunitas atau pada satu tempat atau desa. Baik Bapak Ibu, Ibu Rika bisa dilanjutkan dengan slide berikutnya. Ya. Jadi di dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, bahwa salah satu tugas kita di perguruan tinggi adalah mengajar, kemudian meneliti dan melakukan pengabdian. Dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan satu metode di dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu bagaimana memobilisasi aset dan kegiatan perubahan yang akan kita inginkan terhadap satu komunitas itu sesungguhnya di-drive atau dimotori oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, saya yakin bahwa kebanyakan di antara kita yang sudah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dari anggaran-anggaran dari BPPN atau dari mana saja anggaran itu, selama ini kita melakukan kegiatan pengabdian yang tujuannya kegiatan pengabdian itu adalah untuk membawa satu komunitas berubah. Dan selama ini kita menggunakan satu pendekatan yaitu donor driven donor. Jadi kita seolah-olah datang di satu komunitas dan serba tahu semua, dan seolah-olah kedatangan kita itu untuk memecahkan semua persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Nah, kita akan mencoba melihat bagaimana dua pendekatan di dalam melakukan satu perubahan di dalam masyarakat, atau kita sebut saja dua pendekatan di dalam melakukan kegiatan pengabdian, ya, kegiatan pengabdian ke masyarakat, yaitu pendekatan community driven dan pendekatan dengan donor driven. Nah, salah satu metode di dalam community driven sebagai satu pendekatan adalah ABCD, Asset Based for Community Development, pengembangan masyarakat yang berbasis pada aset. Slide berikutnya, Bu Ika. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan ABCD di dalam community driven, perubahan suatu komunitas dan dimotori oleh di-drive, ya, dimotori oleh masyarakat itu sendiri, kita mencoba untuk melihat masyarakat itu sebagai half empty glass, setengah gelas kosong dan setengah gelas terisi, half full glass. Dan ketika kita melihat menggunakan pendekatan ABCD di dalam community driven, maka kita fokusnya adalah setengah gelas terisi, jadi half full glass. Kita tidak fokus, kita tidak kita tidak konsentrasi pada half empty glass. Yang selama ini mungkin kegiatan pengabdian yang kita lakukan itu adalah fokus kita ada pada setengah gelas kosong atau half empty glass. Nah, pada pendekatan ABCD ini kita mencoba untuk melihat fokus pada setengah gelas terisi atau half full glass.
Slide berikutnya. Ya. Nah, di sini ada beberapa poin-poin yang menjadi pembeda atau yang menjadi karakteristik antara kedua pendekatan ini. Pendekatan donor dan pendekatan community driven. Kalau kita melihat dari 3 poin pertama di situ adalah yang menjadi pembeda antara donor driven dengan community driven adalah cara pandang kita. Bagaimana memandang masyarakat atau komunitas di tempat kita melakukan pengabdian. Pada pendekatan donor, kita memandang masyarakat itu kebutuhannya. Kita akan melihat masyarakat, frame yang kita bawa atau lensa yang kita bawa, kacamata yang akan kita bawa di dalam melihat komunitas dampingan kita itu atau komunitas kemitraan kita itu adalah pada donor driven itu kebutuhannya apa. Jadi komunitas dampingan kita atau komunitas kemitraan kita itu apa yang menjadi kebutuhan mereka dan kita selalu berangkat dari permasalahan mereka. Kemudian juga orientasi kita itu ada pada orientasi bantuan. Jadi orientasinya ada pada bantuan. Sedangkan pada community driven kita mencoba untuk melihat masyarakat yang kita ajak bermitra, apa yang mereka miliki, apa yang menjadi aset pada komunitas mitra kita. Kemudian kita harus berangkat dari peluang apa yang bisa kita tangkap, yang bisa kita yang bisa kita kemas, peluang apa yang bisa kita kemas berdasarkan dengan aset-aset yang dimiliki oleh komunitas dampingan kita. Dan orientasi kita itu ada pada investasi. Bukan kita datang di sana untuk memberikan bantuan, tetapi kita mencoba untuk membangun satu investasi di satu komunitas. Kemudian berikutnya yang menjadi pembeda antara donor driven dengan community driven di situ adalah di mana letak kunci, siapa pemegang kunci keberhasilan ketika kita melakukan pendekatan community driven. Nah, kita akan mencoba melihat kalau pada donor driven itu yang pemegang kunci keberhasilan terhadap perubahan yang ada pada satu komunitas itu masih slide itu, Bu. Belum ya. Jadi yang menjadi pemegang kunci keberhasilan itu ada pada agen luar. Jadi misalnya kalau katakanlah universitas atau kita sebagai perguruan tinggi yang akan melakukan kegiatan pengabdian di satu komunitas, maka yang menjadi menjadi pemegang kunci keberhasilannya itu ada pada universitas tempat kita. Jadi seolah-olah masyarakat itu mereka sangat tidak berdaya sekali, dan yang akan membawa mereka berubah adalah semuanya totally tergantung pada universitas. Jadi kita datang di sana sebagai seorang pahlawan yang luar biasa ya. Nah, pada community driven yang pemegang kunci keberhasilannya itu ada pada asosiasi, ada pada kelompok-kelompok asosiasi atau organisasi yang ada pada masyarakat itu. Bagaimana kita membangkitkan, menghidupkan kembali asosiasi-asosiasi atau organisasi-organisasi yang ada pada masyarakat tempat kita melakukan kemitraan. Jadi ini yang menjadi tugas kita adalah bagaimana membangkitkan kegiatan-kegiatan organisasi, menghidupkan kembali asosiasi-asosiasi, organisasi-organisasi yang ada pada komunitas dampingan kita. Karena itu yang akan menjadi kunci, pemegang kunci keberhasilan dari program yang akan kita bentuk bersama. Kemudian yang berikutnya adalah kekuatan pada donor driven itu, kekuatannya ada pada mandat. Jadi universitas itu dia sangat merasa yakin, dia sangat merasa pede sekali bahwa mereka memang diberikan mandat untuk melakukan satu perubahan di dalam komunitas dampingan mereka.
Sedangkan pada community driven kita mencoba untuk kekuatan keberhasilan program yang akan kita rancang itu kekuatannya ada pada hubungan antar warga. Jadi peran kita di sini adalah bagaimana menciptakan hubungan-hubungan antar warga yang ada di komunitas dampingan kita itu menjadi lebih baik. Karena kunci keberhasilan program dengan pendekatan IBCD itu ada pada kekuatan hubungan antar warga, bukan berada pada kekuatan agen dari luar, katakanlah kampus. Kemudian berikutnya adalah pada donor driven itu lebih dimotivasi oleh adanya insentif. Sedangkan kunci keberhasilan pada pendekatan IBCD ini harus dimotivasi oleh mimpi. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan pendekatan IBCD ini sedapat mungkin kita harus membangkitkan, kita harus membuat masyarakat dampingan kita atau masyarakat tempat kita bermitra itu untuk berani membuat mimpi-mimpi di dalam perubahan yang berkaitan dengan perubahan-perubahan ke yang lebih baik di dalam komunitas itu. Kemudian pada pendekatan donor juga adalah tujuannya adalah kita memberikan pelayanan prima. Jadi ketika kita menggunakan pendekatan donor ini, katakanlah universitas masuk di dalam satu komunitas, kemudian mereka menggunakan pendekatan donor, maka pola pikir mereka itu adalah mereka ingin memberikan pelayanan prima. Sedangkan pada community driven itu bukan pada di situnya, tetapi tujuannya adalah bagaimana pengembangan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi lebih kepada bagaimana membangkitkan komunitas dampingan kita untuk berani melakukan perubahan-perubahan berdasarkan dengan aset-aset yang mereka miliki. Lalu kemudian pada pendekatan donor itu kita melihat masyarakat, setiap individu dalam satu komunitas itu kita menganggapnya bahwa mereka itu adalah klien kita, mereka itu adalah konsumen kita. Pada pendekatan community driven kita mencoba untuk melihat bahwa setiap individu yang ada pada komunitas dampingan kita itu mereka adalah warga, mereka adalah anggota. Ya. Lalu kemudian yang terakhir yang menjadi kunci keberhasilannya adalah pada pendekatan donor itu kuncinya ada pada program, sedangkan pada pendekatan community driven kuncinya ada pada warga. Jadi memang yang sangat membedakan antara donor driven dengan community driven di sini adalah pertama itu adalah cara pandang kita dalam melihat masyarakat, cara pandang kita melihat masyarakat atau komunitas dampingan kita. Dan yang kedua adalah letak kunci-kunci keberhasilan terhadap program yang akan dicanangkan di dalam melakukan perubahan di komunitas dampingan kita. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah hanya merupakan satu contoh bahwa perbandingan pemetaan, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, baik menggunakan pendekatan donor, kita datang ke komunitas dampingan kita dan kita seolah-olah sebagai donor. Kemudian kita mencoba menggunakan pendekatan IBCD, community driven. Kita mencoba untuk mengajak masyarakat itu melakukan perubahan berasal dari masyarakat itu sendiri. Perbandingannya pada sistem pemetaan misalnya, pada pendekatan donor itu yang dipetakan itu adalah misalnya irigasi yang tidak berfungsi, sedangkan pada pendekatan aset dia melihat apa yang dimiliki oleh masyarakat, misalnya, oh ya, komunitas dampingan saya ada di tempat itu ada air terjunnya, kemudian ada organisasi keagamaan yang bisa kita bangkitkan di situ, kemudian juga ada rasa peduli sesama warga. Nah, bisa dilanjut ke slide berikutnya. Kemudian
Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, yang mungkin satu dua orang barangkali bisa memberikan komentarnya, karena waktu yang mungkin tidak cukup lagi. Berapa menit lagi? Pertanyaannya sekarang adalah 10 menit. Masih, ya Pak, silakan Pak. Sekarang jam 11.26, Bapak masih punya 5 menit lagi, karena setelah Bapak ada Pak Idam. Jadi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah ketika kita datang di satu komunitas dampingan, kemudian kita akan menggunakan pendekatan ABCD. Kita akan menggunakan pendekatan ABCD sebagai salah satu metode di dalam community driven. Pertanyaannya, dapatkah universitas itu stimulasi? Dapatkah universitas itu menstimulasi community driven? Ya. Dari pengalaman yang telah kami lakukan, kebetulan kami sudah sudah pernah melakukan pendekatan ABCD ini di satu komunitas dampingan saya di Kabupaten Selayar yang cukup jauh dari kota besar, dan kita menggunakan ini pendekatan ABCD dan itu berhasil. Jadi bagaimana tahapan-tahapan yang kita lalui di dalam stimulasi community driven. Jadi masyarakat itu, komunitas dampingan kita itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi selama kita mendampingi, selama kita bermitra dengan masyarakat yang ada di situ. Banyak sekali perubahan-perubahan, dan perubahan-perubahan itu adalah semua berdasarkan dengan aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat. Tetapi tidak berarti bahwa ketika kita menggunakan pendekatan ABCD ini kita tidak perlu anggaran dari universitas, bukan berarti begitu. Tetap kita memerlukan anggaran untuk melakukan kegiatan pendampingan, tetapi ada kemitraan, jadi ada partisipasi dari komunitas dampingan kita untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam komunitasnya itu. Slide berikutnya. Nah, sebenarnya tidak ada blueprint untuk ABCD ini sebagai salah satu metode pada pendekatan community driven. Jadi kuncinya adalah bagaimana hubungan organisasi Anda dengan komunitas. Bagaimana Anda membangun hubungan. Tadi dari pemateri pertama bagaimana membuat teamwork, bagaimana membuat organisasi yang kuat di dalam melakukan kemitraan untuk mencapai tujuan yang kita impikan bersama. Jadi pada pendekatan ABCD ini kunci keberhasilannya ada pada hubungan organisasi Anda dengan komunitas. Semakin baik hubungan Anda, semakin kuat hubungan Anda, semakin harmonis hubungan Anda dengan komunitas dampingan Anda, maka itu akan menjadi satu titik kunci keberhasilan di dalam melakukan kegiatan perubahan di satu komunitas. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangun ekspektasi atau mimpi-mimpi dari komunitas itu. Pendekatan ABCD hanya bisa berhasil ketika kita bisa berani untuk membangkitkan mimpi-mimpi yang ada di dalam masyarakat. Karena dengan mimpi-mimpi itu, maka masyarakat akan otomatis akan mereka melakukan mobilisasi dirinya untuk membuat satu perubahan. Kemudian berikutnya adalah pengalaman komunitas dengan NGO. Kadang-kadang dalam satu masyarakat dampingan atau komunitas dampingan kita, karena mereka memiliki pengalaman yang kurang bagus, karena mereka memiliki pengalaman yang kurang harmonis dengan NGO sebelumnya, maka tentu saja dengan pengalaman-pengalaman seperti itu bisa menjadi batu hambatan, ya, bisa menjadi hambatan-hambatan kecil di dalam mencapai satu perubahan di dalam komunitas dengan menggunakan pendekatan ABCD ini. Kemudian berikutnya adalah dinamika komunitas. Semakin dinamis satu komunitas, semakin dinamis satu masyarakat atau komunitas dampingan kita, maka itu akan terbuka peluang yang sangat besar untuk
lebih berhasil dengan menggunakan pendekatan ABCD ini. Kemudian berikutnya adalah formal dan informal leadership. Bagaimana kepemimpinan kita baik secara formal maupun secara informal, baik dari pihak universitas itu maupun formal dan informal leadership yang ada pada komunitas dampingan kita. Lalu yang terakhir adalah budaya. Budaya untuk maju, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada di tempat dampingan kita dan seterusnya. Itu cukup mewarnai terhadap keberhasilan pendekatan ABCD ini. Bisa slide selanjutnya. Nah, kemudian poin yang kedua yang menjadi yang perlu kita ketahui bersama di dalam pengantar community driven development ini, dengan pendekatan ABCD sebagai satu metode di dalam pendekatan community driven ini, itu dilakukan melalui dengan tahapan-tahapan atau proses-proses. Yang pertama kita melihat proses atau tahap pertama yang harus kita lalui ketika menggunakan pendekatan ABCD ini adalah bagaimana kita melacak kekuatan, bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita memperoleh informasi tentang kekuatan-kekuatan yang ada di dalam komunitas dampingan kita. Melalui dengan apa? Tentu saja melalui dengan appreciative interview, melalui dengan wawancara apresiatif. Kemudian setelah kita melakukan pelacakan kekuatan atau aset-aset yang dimiliki oleh komunitas dampingan kita, selanjutnya kita mencoba untuk melakukan pemetaan. Kita mencoba untuk memetakan apa yang menjadi aset-aset yang ada pada masyarakat itu. Melalui dengan apa? Yaitu melalui dengan transek, nanti juga akan dijelaskan bagaimana melakukan pemetaan fisik, pemetaan sumber daya alam melalui dengan transek work. Kemudian juga bagaimana kita memetakan aset-aset individu yang ada pada komunitas melalui dengan menginventaris skill-skill, keterampilan-keterampilan yang ada di dalam yang dimiliki oleh setiap individu yang ada pada komunitas dampingan kita. Lalu setelah itu kita beranjak ke tahap berikutnya adalah melakukan analisis ekonomi masyarakat melalui dengan satu cara yang disebut dengan leaky bucket. Nanti juga akan dijelaskan lebih detail lagi tentang bagaimana menganalisis ekonomi masyarakat, perputaran uang yang ada di dalam masyarakat itu melalui dengan leaky bucket, ember bocor ini. Kemudian tahap yang keempat adalah melakukan linking dan mobilisasi. Kita mencoba untuk dari aset-aset yang mereka miliki itu bagaimana kita memobilisasi aset-aset yang kita miliki melalui dengan program-program yang akan kita kerjakan bersama. Lalu selanjutnya tahap yang paling terakhir adalah melakukan monitoring dan mengevaluasi program-program yang kita sudah canangkan bersama. Inilah kelima tahapan-tahapan yang mesti kita lalui ketika kita menggunakan pendekatan ABCD ini di dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan pendekatan ABCD ini, dengan metode ABCD ini sebagai salah satu pendekatan di dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan pengabdian masyarakat benar-benar bisa membawa satu perubahan, ya bukan asal selesai itu program, tapi benar-benar bisa menjadi satu investasi bagi masyarakat atau bagi komunitas dampingan kita. Saya kira ini yang menjadi pengantar dari ABCD ini sebagai salah satu pendekatan di dalam community driven development. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Irfan Mulyadi SAG SSMA.
Menarik sekali materi Pak Irfan tadi, dimulai dengan perbedaan asset based and problem based, or bisa kita tadi lihat dari presentasi Pak Irfan tentang donor driven and community driven. Selanjutnya saya meminta kesediaan Pak Idam Halid, Bapak Dr. Idam Halid SEMM. Bapak Idam? Siap. Oke. Silakan Pak Idam melanjutkan materi Pak Irfan. Bisa share pengalaman sebagai NGO Muhammadiyah. Silakan. Terima kasih Bu Shirley. Silakan. Kedengaran ya? Kedengaran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para partisipan seluruh Indonesia ini Bu ya. Betul, Pak. Seluruh Indonesia yang saya hormati. Jadi seperti yang disampaikan Pak Irfan tadi, Pak Dr. Irfan, ini beda latar belakang Pak. Kalau saya ini NGO, non-government organization, yang kebetulan terlibat dalam proyek SILE dengan pendekatan asset based community development. Saya cuma mau menyampaikan kepada partisipan, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa pendekatan ini sudah pernah kita lakukan dan alhamdulillah berhasil. Itu yang pertama. Saya tadinya sebagai NGO, selama ini pendekatannya itu kayak istilahnya superior, ya. Superior artinya kita ke masyarakat dengan membawa berbagai program, membawa ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kalau ABCD ini kebalikan, artinya seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi, kita berharap masyarakat yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka, potensi-potensi mereka. Jadi kesimpulannya di ABCD ini mencoba merubah mindset. Jadi pendekatan selama ini yang berbasis masalah menjadi potensi. Dan sekali lagi ini sudah kita lakukan dan alhamdulillah berhasil. Jadi pengalaman kami di komunitas yang sangat terpencil, sama Ibu Shirley pernah ke sana. Tapi teman dulu yang di Pokja saya ada Pak Muhaimin dari UIN, ada Insinyur Nasrullah teman saya dari NGO. Itu pengalaman kami bergumul dengan masyarakat yang sangat terpencil, masyarakat yang bersifat sangat inferior, masyarakat yang sangat tertutup, masyarakat yang selama ini miskin infrastruktur. Karena pengalaman kami ke sana itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau musim hujan itu kan biasanya naik kuda di komunitas Borombulo. Dan alhamdulillah setelah kita melakukan pengabdian bersama teman-teman dari UIN dengan pendekatan ini, alhamdulillah sampai sekarang kalau kita bicara hasilnya itu sudah sangat luar biasa. Akses ke sana itu sudah aspal, posko sudah ada di sana, sekolah-sekolah juga Pak Bupati sudah bangun. Kenapa? Karena langkah pertama seperti yang disampaikan rekan-rekan kami sebelumnya adalah kita mencoba membangun potensi mereka yang ada di sana. Padahal selama ini kan dia berbasis masalah. Jadi masalah yang sangat menonjol pada saat itu yang kami lihat itu kan perang antar di sana itu kan ada dua komunitas bapak-bapak, ibu-ibu, ada komunitas Muslim dan ada komunitas Kristen. Nah ini sudah berlangsung sejak dari zaman dulu lah sampai sekarang. Kedua komunitas itu tidak pernah bersatu dalam merumuskan sesuatu kegiatan atau program-program. Jadi siapapun yang masuk ke sana yang dia temukan itu masalah. Alhamdulillah kita setelah di sana kita masuk di sana kita berhasil mempersatukan mereka, singkatnya ya. Berhasil seperti yang disampaikan Ibu Dokter tadi itu, Ibu Nadia, ada membangun kemitraan antara komunitas non Muslim dengan komunitas Muslim, dan ini luar biasa, Artinya dengan bersatunya mereka, image pemerintahan di luar itu, wah ini sudah bagus ini. Artinya
kalau sudah komunitas Muslim dan Kristen sudah bersatu, ini artinya proyek-proyek pembangunan itu sudah bisa jalan. Nah, jadi itu yang pertama, kita bangun kemitraan tadi seperti yang disampaikan Ibu Dokter. Kemudian kita juga bangun capacity building mereka. Capacity building mereka ya, kapasitas mereka. Karena selama ini kan komunitas yang kami damping itu tidak ada kepedulian terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi kita nih di komunitas kita yang kita bangun ini di tingkat dusun dan aksesnya terpencil. Nah, kita bangun capacity building mereka, hak-hak mereka. Kita mengadvokasi. Dan alhamdulillah beberapa Thomas, tokoh agama, tokoh pemuda, setelah kita bergumul kurang lebih 2-3 tahun, itu mereka sudah berani tampil kalau ada acara musyawarah pembangunan tingkat desa, musrembang istilahnya. Mereka sudah bisa mengekspresikan masalah-masalah yang mereka hadapi di komunitas mereka. Dia sampaikan di depan camat, di depan lurah, di depan bupati, dan alhamdulillah itu menghasilkan. Sekarang itu akses ke sana sudah bagus, sekolah-sekolah sudah ada, guru-guru juga sudah ada di sana. Aspek kesehatannya juga diperhatikan oleh Pak Bupati. Kenapa? Dengan hasil capacity build yang kita bangun, pemuda-pemuda di sana, khususnya tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat di proyek ini, itu sudah memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan potensi-potensi yang mereka miliki. Jadi alhamdulillah dengan pendekatan S-based community development ini, masyarakat itu sangat bersyukur, dan sampai sekarang kalau di saya itu Bosari, artinya madunya ini kan di sana penghasil madu. Iya, Pak. Itu ya rutin ke saya karena artinya bersyukur sekali dengan adanya proyek ini. Jadi yang paling dia syukur itu artinya walaupun proyek ini misalnya sudah selesai. Oh, sudah selesai. Saya proyeknya sudah selesai. Jadi walaupun proyek ini sudah selesai, dan dulu kalau saya tidak salah ini kan proyek ini sifatnya kan capacity building. Nah, kita berhasil meyakinkan teman-temannya Ibu Serly, mulai dari Pak Jarod dan lain-lain sebagainya, sehingga di komunitas kita ada proyek fisik, Bu ya. Ada proyek fisik kurang lebih 1 kilometer, dan itu membuka akses. Itu yang tidak bisa dia lupa dari UIN dan teman-teman. Jadi ini luar biasa ucapan terima kasih mereka. Tapi itu kan fisik, tapi yang sangat mereka itu kan kemitraan sudah terbangun di dalam antara umat Muslim dan non Muslim, kemudian infrastrukturnya sudah lengkap. Ini luar biasa karena kita berhasil bersama membangun potensi-potensi yang mereka miliki, yang selama ini tersembunyi. Alhamdulillah sudah dia bisa memanfaatkan apa yang mereka miliki, dan masyarakat sudah menikmati apa yang hasil dari proyek pengabdian ini. Malah sekarang masyarakat di sana masih menunggu kapan UIN lagi nih bisa kembali ke sini. Minimal Pak Mul misalnya bisa ceramah lah di sana dan sebagainya. Pak Irfan tadi. Atau yang paling dikenal di sana itu kan Pak Musin. Atau Pak siapa, banyak teman-teman yang profesor-profesor itu, dia sering tunggu kapan lagi mereka datang ini Padang. Karena saya sampai sekarang kita kan masih sebagai NGO, apapun keluhannya mereka, itu biasanya ke saya. Dan baru-baru melalui saya, itu Pak Bupati dan rombongan itu mengunjungi komunitas kita, binaan kita yang di sana. Karena saya sampaikan melalui pendekatan yang kita lakukan selama ini, hak-hak mereka, itu komunitas Biringbulu ini, Borongbulo, ini yang partisipasi pemilunya paling tinggi baru-baru Kabupaten Goa. Dan saya sampaikan itu ke Pak Bupati. Ini berkat dampingan teman-teman.
Jadi partisipasi pemilihnya paling tinggi di Kabupaten Goa, dan juga suara paling terbanyak di situ dari ke Pak Bupati, hampir 100%. Dan itu Pak Bupati ke sana bawa semua dia bawa, kepala dinas dan sebagainya. Semua kebutuhan masyarakat dipenuhi pada saat itu. Nah, ini antara lain karena kita berhasil membangun kemitraan, membangun potensi-potensi yang sampai sekarang itu tidak mereka lupakan. Jadi ini Bu Serli, artinya sharing untuk keberhasilan membangun komunitas. Ya. Besok kan ada materi saya, manfaat pendekatan ini terhadap perguruan tinggi. Insya Allah kita berbagi lagi. Karena sudah Bu. Iya. Ya, makasih Bu ya. Terima kasih banyak. Minta izin Bu ya. Pak. Mau tanya, itu bagaimana Pak proses memberdayakan potensi yang ada sehingga terjadi keberhasilan yang tadi Bapak ceritakan? Makasih. Jadi makasih. Jadi kita tidak lepas dari tahapan ABCD itu Pak. Yang paling menentukan itu Ibu Serli, depth interview. Kita bermalam di sana, bergaul di sana, sehingga mereka terbuka. Yang tadinya ada laten Muslim non Muslim, setelah dia curhat ke kita, itu bisa kita satukan. Kemudian potensi-potensi lain kita mediasi. Jadi kata kalian selama ini listrik tidak ada, itu dengan pemuda-pemuda di sana muat di medsos bahwa ini lapor ke Pak Bupati kita belum punya listrik. Alhamdulillah dalam waktu dekat itu sudah menyala. Sampai sekarang terang benderang. Jadi satu-satunya saya kira komunitas yang sangat menikmati proyek ini, Dusun Berongbulo. Jadi itu tadi artinya segala sesuatu yang terjadi pada mereka itu langsung kontak dengan saya. Bagaimana Pak Dam? Kapan lagi ini ada proyek Siles? Oleh Silen ada Ibu Serli yang masih ada. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Idam. Wah, menarik sekali nih pengalaman Pak Idam yang di-share ke kami dan peserta. Alhamdulillah ternyata masih ada komunikasi antara Pak Idam dan juga komunitas, dan saya bangga sekali sampai jajaran bupati ternyata sampai ke desa Borongbulo ya. Saya pernah ke sana. Jalanannya jauh sekali dan sekarang sudah licin Bu, aspal licin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya karena waktu tinggal kita akan tambah mungkin lagi jam 12 sampai 12.15 seperti kemarin. Besok atau hari Jumat Pak Idam akan memberikan lagi kritis ya kepada kita. Terima kasih banyak Pak Idam. Terima kasih banyak Pak Idam waktunya ya. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan sesi berikutnya kepada moderator yang berikutnya yaitu Ibu Ilmi. Akan memoderasi Ibu Rika membawa materi tentang appreciative inquiry. Silakan. Ya, terima kasih Bu Serli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi berikutnya Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Karena materi ini juga salah satu materi yang sangat penting, saya langsung saja barangkali serahkan ke untuk materi appreciative inquiry, yaitu wawancara secara apresiatif yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Rika Dwi Ayu Parmitasari, SE MKom. Kepada Ibu, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Mudah-mudahan masih sehat di tengah hari ya, kalau di waktu Makassar sudah hampir jam 12. Ya, izinkan saya Bapak Ibu untuk sharing topik mengenai appreciative inquiry. Itu mungkin yang tadi disebut dengan Pak Idam adalah salah satu proses dari ini yang paling penting adalah depth interview. Nah, salah satunya itu merupakan proses awal, dan kalau kita sebetulnya mengenalnya dengan sebutan appreciative inquiry atau wawancara apresiatif. Nah, sebelum saya lanjutkan Bapak dan Ibu, mungkin
Sebentar ya Bapak Ibu. Oh iya. Ya. Oke, kita lanjutkan Bapak yang Ibu ya. Jadi, kedengaran suara saya ya Bapak dan Ibu? Kedengaran. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengulas dulu. Tadi Pak Irfan sudah menyebutkan ada yang disebut dengan community driven. Artinya adalah kita mencoba beranjak dari donor driven yang sebelumnya sudah sering dilakukan oleh Bapak dan Ibu dan kebanyakan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kemudian kita menuju ke community driven. Artinya Bapak dan Ibu tidak lagi datang sebagai hero, tapi hanya sebagai motivator atau supporter, ataupun apapun yang sebetulnya Bapak dan Ibu hanya sebagai pendamping yang nanti akan mendorong atau sebagai pendorong yang menyebabkan masyarakat itu bisa bermandiri, bisa berdikari di kakinya sendiri. Nah, seperti yang dijelaskan tadi sama Pak Idam, bahwa salah satu yang menarik dari ABCD ini tahap awal yang paling penting adalah untuk membuka jalan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat Bapak dan Ibu berhasil adalah salah satunya adalah depth interview atau interview mendalam yang kami istilahkan dengan istilah appreciative inquiry. Tetapi sebelum saya memulai menjelaskan apa dan bagaimana itu appreciative inquiry, saya ingin menjelaskan dulu. Karena kita ingin menggali tentang apa yang terjadi sama masyarakat, berarti kita harus tahu dulu nih, siapa aja yang diperlukan untuk kita menggali, atau sebetulnya kepada siapa kita harus coba menggali. Maaf Ibu, gangguan suaranya Bu. Iya, sebentar Ibu, kami sedang ini, makanya mohon bantuan Bapak dan Ibu di-mute-kan dulu. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Nah, biasanya ketika kami dulu mengadakan proyek, terutama pada proyek SILE yang dari donor, kita dapat bantuan dari pemerintah Kanada, itu kami mencoba mendekati masyarakat dengan mengidentifikasi dulu siapa sih tokoh-tokoh yang mempunyai power di situ, atau tokoh-tokoh yang disegani dan dihormati, atau bisa kita dengan tokoh itu kita bisa akhirnya memahami masyarakat yang kita hadapi itu seperti apa. Nah, setelah itu biasanya kami ini dulu membentuk namanya kelompok kerja, atau yang kami istilahkan dengan istilah Pokja, istilah kerennya. Nah, Pokja itu terdiri dari orang-orang desa atau warga desa yang biasanya bersifat inisiator, bersifat pendorong, bersifat motivator, atau tokoh-tokoh yang disegani. Sehingga melalui Pokja-Pokja ini kami selalu berembuk, berdiskusi, dan Pokja ini menjadi perpanjangan tangan dari kami, tapi sekaligus sebagai inisiator dan motivator di dalam desanya sendiri. Sehingga boleh dikatakan kami ini dulu hanya berperan sebagai supporter, pendorong, tapi setelah mereka sudah mampu, seperti kata Pak Idam tadi, contohnya, ya akhirnya mereka sudah bisa bergerak sendiri deh, gitu ya. Kita lanjut ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, tadi kan Pak Irfan sudah memberikan lagi map tentang bagaimana sih tuh ABCD, mulai dari discovery sampai linking, mobilizing. Loh, itu apalagi kok beda dengan video yang ditampilkan pada awal. Nah, sekarang ini saya mau melingkan atau menghubungkan apa sih yang tadi dijelaskan dengan Pak Irfan dengan video yang awal Ibu Nurdiana tampilkan pada kemarin. Nah, sebetulnya tahapannya sama aja sih Bapak Ibu. Kita mulai dengan kalau di video kemarin dengan discovery. Nah, bagaimana caranya menemukan kekuatan-kekuatan? Salah satu alat yang digunakan adalah depth interview tadi yang disebut dengan Pak Idam, atau kami kenalkan dengan istilahnya adalah appreciative inquiry. Atau bahasa Indonesianya adalah wawancara apresiasi. Setelah digali, akhirnya lebih terbuka melalui appreciative inquiry, dan akhirnya kita juga bisa menentukan tokoh-tokoh mana aja nih yang kita bisa ajak diskusi, dan akhirnya atau warga siapa saja yang bisa kita jadikan teman untuk berdiskusi. Nah, setelah itu, maka Bapak dan Ibu bisa melanjutkan ke mapping aset. Dan mapping aset itu akan dibahas secara tuntas selama 2 hari ke depan. Setelah itu, maka proses memimpi.
Ingat ya kata-kata dari apa tuh? Jadi ketularan Dokter Nadia ini. Jadinya kita menyanyi juga. Ada lagunya Laskar Pelangi yang bilang mimpi itu adalah alat untuk menaklukkan dunia. Maka dari apa yang kita discovery dari appreciative inquiry, kita discovery lagi dari aset, maka kita mencoba bermimpi. Tapi mimpinya bukan mimpi kita sebagai pendamping, tapi mimpinya warga desa. Setelah itu, maka kita coba desain. Coba merancang bagaimana caranya dengan mencoba menghubungkan antara aset yang kita sudah discovery dan kita juga sudah discovery apa saja hal-hal positif dari warga desa melalui appreciative inquiry, maka kita coba linkkan dengan mimpinya. Sehingga nanti akan lari juga ke tahapan selanjutnya ABCD, yaitu low hanging fruit yang sudah dijelaskan oleh Pak Irfan, dan nanti akan lagi dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Nurdiana kalau nggak salah. Ya, setelah itu kita mencoba define, menentukan, maka mulailah melakukan aksi. Kita sebagai pendamping mendampingi agar aksinya itu lebih sesuai dengan low hanging fruit dan jangan lupa melakukan monef. Setelah itu yang terakhir, maka sisanya adalah kita akan destiny, mencoba menikmati dan merasakan apa sih output dan outcome. Dan tentunya Bapak dan Ibu jangan hanya sampai di situ. Harus kembali lagi ke proses discovery dan dream. Kenapa? Karena selalu orang pasti berubah dari waktu ke waktu. Oke, kita lanjut. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di dalam gambar depan ini. Di dalam gambar depan ini, itu adalah hal yang mencerminkan apa sebetulnya nanti yang kita mau gali sih dari wawancara inquiry. Nah, salah satunya adalah seperti kata Ibu Nurdiana, jangan fokus kepada setengah yang kosong, tapi fokusnya kepada setengah yang isi. Why? Karena nanti dengan waktu ketika kita mencoba menggali kekuatan kita, maka perlahan-lahan lewat aksi kita ke depan, kita akan menambah air itu menjadi air penuh. Dan akhirnya kita menemukan semua kapasitas dan kekuatan kita untuk bisa mencapai mimpi kita. Jadi jangan lupa, bukan problem based, tetapi asset based. Akhirnya berdasarkan aset. Selalu melihat setengah yang isi dan mencoba mensyukuri sambil mencoba mengembangkan kapasitas kita. Nobody has nothing and someone must have something to contribute. Artinya seseorang walaupun dia hanya diam saja di dalam rapat, tetapi kalau tidak ada dia pasti kita cari kemana ya ibu atau bapak itu, karena kita ibaratnya kayak 5 jari bapak dan ibu. Walaupun jari kelingking adalah jari yang suka diremehkan, tapi coba bapak dan ibu kelingkingnya ditekuk dan mencoba memegang barang, nggak ada kelingking. Susah kan? Makanya, walaupun setiap jari ini seperti falsafah 5 jari mempunyai sifat yang beda, tetapi kan seperti kata Dokter Nadia, di dalam organisasi harus ada yang jadi leader. Siapa itu? Si telunjuk yang suka menunjuk-nunjuk. Tetapi tanpa jari tengah, jari manis, kelingking, dan jempol, tentulah organisasi tidak berjalan. Kalau dalam hal yang kita mau galakan pada materi kali ini adalah desa dan warga desanya tentunya. Kita lanjut ya. Oke, nah sekarang cara membangun hubungan dengan komunitas seperti bagus banget tuh Pak Idam kasih testimoni sebelum giliran saya, dan ternyata persis disebutnya depth interview, yalah appreciative inquiry ini. Nah, sekarang saya mau menyajikan. Jadi appreciative inquiry itu sebenarnya apa, Bu? Appreciative inquiry adalah wawancara yang mencoba menggali hal-hal yang